Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Salam sahabat biologi. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang pola-pola hereditas. Baiklah sahabat biologi, sifat-sifat yang kita miliki selalu ada kaitan dengan pola pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Pola-pola pewarisan sifat dari orang tua kepada anak-anaknya inilah yang dinamakan hereditas. Adapun pola-pola hereditas dibagi menjadi beberapa submateri, yaitu determinasi seks, pindah silang, pautan, gagal berpisah, dan gen letal. Mari kita mulai mempelajari pola hereditas yang pertama, yaitu determinasi seks. Sebelumnya mari kita saksikan video pengantar berikut ini. Pada manusia, kromosom seks laki-laki memiliki jenis XY dan perempuan memiliki jenis XX. Sel tubuh perempuan akan menghasilkan ovum atau sel telur. Perempuan menghasilkan sel telur yang mengandung kromosom X. Dan pada laki-laki menghasilkan sel sperma yang masing-masing membawa kromosom X dan membawa kromosom Y. Kromosom X dan kromosom Y pada laki-laki yang akan menentukan sel kelamin dari keturunannya. Apabila pada saat fertilisasi, sperma yang mengandung X bertemu dengan ovum yang mengandung X, maka akan menghasilkan anak perempuan. Selain itu, jika sperma yang mengandung Y pada saat fertilisasi bertemu dengan ovum yang mengandung X, maka akan menghasilkan anak laki-laki. Jadi, sperma yang membawa X dan membawa Y akan menentukan jenis kelamin anak atau keturunannya. Oleh karena itu, maka peluang untuk adanya anak laki-laki dan adanya anak perempuan adalah sama, yaitu 50%. Baiklah sahabat biologi, tentu saja kalian ingin lebih tahu apa itu determinasi seks. Determinasi seks adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin atau gonosom, seperti yang telah kita saksikan pada tayangan video pengantar tadi bahwa jenis kelamin laki-laki ditandai dengan kromosom XY dan jenis kelamin perempuan pada manusia ditandai dengan kromosom XX. Gonosom atau kromosom seks yang menentukan jenis kelamin suatu individu tersebut diperoleh dari kedua induknya yang terjadi pada saat fertilisasi. Selanjutnya, berdasarkan jenis gonosom yang diperoleh dari kedua induknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu individu homogametik dan individu heterogametik. Individu homogametik mempunyai satu macam gonosom, misalnya pada wanita XX dan pada ayam jantan yaitu ZZ, seperti yang nampak pada gambar di samping. Sedangkan individu heterogametik mempunyai dua macam gonosom, misalnya pada laki-laki XY dan ayam betina yaitu ZW. Nah, selanjutnya, bagaimana determinasi seks atau penentuan jenis kelamin pada tumbuhan? Umumnya, tumbuhan memiliki bunga dengan benang sari dan putik sebagai alat kelaminnya. Oleh karena itu, umumnya tumbuhan tidak dibedakan jenis kelaminnya. Namun,
Beberapa tumbuhan dapat dibedakan jantan atau betina sesuai dengan sistem XY. Tumbuhan jantan bergonosom XY dan tumbuhan betina bergonosom XX, misalnya pada tanaman salak. Seperti yang nampak pada gambar di samping, terdapat bunga salak jantan dan bunga salak betina. Baiklah sahabat biologi, selanjutnya mari kita lihat determinasi seks atau penentuan jenis kelamin pada hewan. Seorang ahli genetika bernama Calvin Blackman Bridges mengemukakan bahwa jenis kelamin lalat buah dapat ditentukan menggunakan indeks kelamin atau IK, yaitu dengan membandingkan antara kromosom X dengan kromosom tubuh atau autosom. Teori ini kemudian disebut dengan teori keseimbangan dari Bridges. Adapun rumus indeks kelamin atau IK sama dengan jumlah kromosom X dibagi jumlah autosom. Apabila hasilnya kurang atau sama dengan 0,5, maka lalat buah itu berjenis kelamin jantan. Nah, apabila hasilnya lebih atau sama dengan 1, maka lalat buah itu berjenis kelamin betina. Sedangkan apabila hasilnya lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil dari 1, maka lalat buah itu berjenis kelamin interseks atau berjenis kelamin antara. Selain pada lalat buah, tipe XY juga terdapat pada manusia dan semua mamalia. Lalat buah betina memiliki sepasang kromosom X, sedangkan lalat buah jantan memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Gonosom Y pada lalat buah tidak menentukan jenis kelamin, tetapi menentukan kesuburan atau fertilitas. Selanjutnya, mari kita cermati contoh soal bagaimana mengaplikasikan rumus indeks kelamin, yaitu jumlah kromosom X bagi jumlah autosom untuk menentukan jenis kelamin pada lalat buah. Sebagai contoh yang pertama, lalat diploid berkromosom 3AA XX. Jika diaplikasikan ke dalam rumus, X sama dengan 2 dan A sama dengan 2, sehingga X bagi A sama dengan 2/2 sama dengan 1 adalah betina. Mengapa betina? Karena hasilnya lebih besar atau sama dengan 1, maka lalat buah tersebut berjenis kelamin betina. Mari kita lihat contoh yang terakhir, lalat triploid berkromosom 3AA XXY. Jika diaplikasikan ke dalam rumus, yaitu X per A, X sama dengan 2, A sama dengan 3, berarti 2/3 sama dengan 0,67 adalah lebih besar dari 0,5 dan lebih kecil dari 1, maka jenis kelamin lalat buah tersebut adalah interseks atau seks antara jantan dan betina. Selanjutnya, untuk jenis kelamin lalat jantan fertil dan jantan steril ataupun betina super dapat dilihat pada contoh tersebut. Tipe yang kedua adalah tipe X0. Terdapat pada beberapa serangga seperti belalang, kecoa, dan kutu daun. Individu yang memiliki kromosom X homozigot atau XX berjenis kelamin betina, sedangkan individu yang memiliki hanya satu kromosom X atau X0 berjenis kelamin jantan. Contoh, belalang berkromosom 22A tambah XX sama dengan 24 adalah belalang berjenis kelamin betina. Sedangkan belalang berkromosom 22A tambah X0 sama dengan 23 adalah belalang berjenis kelamin jantan. Tipe ketiga adalah tipe ZB. Terdapat pada ayam, burung, ikan, dan beberapa jenis kupu-kupu. Individu ZB adalah betina, sedangkan individu ZZ adalah jantan. Contoh, ayam berkromosom 19AA tambah ZB adalah ayam berjenis kelamin betina. Sedangkan ayam berkromosom 19AA tambah ZZ adalah ayam berjenis kelamin jantan.
Tipe keempat yaitu tipe haploid diploid. Tipe haploid diploid terdapat pada beberapa serangga yang dapat melakukan partenogenesis atau proses terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa didahului pembuahan oleh sel sperma, misalnya pada lebah madu. Peristiwa partenogenesis terjadi pada pembentukan lebah jantan, sehingga bersifat haploid, yang memiliki 16 buah kromosom. Sedangkan lebah madu betina atau lebah ratu dan pekerja terbentuk dari hasil perkawinan, sehingga bersifat diploid atau 2N yang memiliki 32 kromosom. Karena perbedaan tempat dan makanannya, lebah ratu yang dihasilkan bersifat fertil atau subur, sedangkan lebah pekerja bersifat steril atau mandul. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin pada tipe ini tidak dipengaruhi oleh kromosom kelamin, melainkan tergantung dari sifat ploidi dari makhluknya. Nah, apa yang terjadi dengan lebah jantan setelah melakukan perkawinan dengan lebah ratu? Setelah melakukan perkawinan dengan lebah ratu, seekor lebah jantan akan mati karena testisnya terlepas dan tertanam pada ovarium lebah ratu. Rata-rata, seekor lebah ratu dapat menghasilkan telur sebanyak 2000 butir per harinya. Nah, lebah betina apabila telur dibuahi oleh sperma yang tersimpan dalam ovarium lebah ratu, maka akan menghasilkan individu diploid yang berjenis kelamin sama dengan lebah ratu, yaitu betina. Nah, bagaimana dengan lebah pekerja? Sementara itu, apabila telur tidak terbuahi oleh sperma yang tersimpan di dalam ovarium lebah ratu, maka akan menghasilkan individu haploid yang berjenis kelamin jantan. Baiklah sahabat biologi, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video animasi tentang siklus hidup lebah madu yang sangat menarik. Lebah, serangga kecil yang kompleks. Pada usia sekitar 20 hingga 40 hari, lebah ratu bakal kawin dengan sekitar 10 hingga 20 lebah sekaligus. Oke, nggak sekaligus, tapi ganti-gantian. Sel sperma dari para lebah jantan itu bakal ditampung di organ khusus pada lebah ratu dan akan digunakan untuk bertelur seumur hidupnya. Ada dua jenis telur yang dihasilkan lebah ratu. Yang pertama, telur yang dibuahi lebah jantan akan menjadi lebah betina alias lebah pekerja. Yang kedua, telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Dan lebah ratu dapat memilih telur mana yang akan ia telurkan. Lebah pekerja adalah lebah betina yang tidak memiliki kemampuan reproduksi sempurna seperti lebah ratu. Pada satu koloni, lebah pekerja merupakan populasi terbanyak, sekitar 98%. Pada usia 3 minggu pertamanya, lebah pekerja bertugas dalam sarang. Setelah usia lebih dari 3 minggu, lebah junior naik pangkat jadi lebah senior, yang tugas utamanya mencari nektar untuk diproduksi menjadi madu oleh lebah junior. Lebah ratu. Kalau di negara lebah, dia ini presidennya. Kerjanya tinggal nyuruh-nyuruh doang sama bertelur. Apa sih yang spesial dari lebah ratu ini dibanding lebah betina lainnya? Nggak ada. Nah, terus gimana cara lebah betina bisa jadi lebah ratu? Beda dengan sistem politik negara kita yang milih pemimpin lewat pemilu, di negara lebah mereka punya cara spesial untuk milih pemimpinnya, yaitu dengan cara ngasal. Ya, ngasal. Oke, jadi gini. Ada 3 situasi yang bikin warga negara lebah ini ngerasa perlu punya ratu baru. Yang pertama, rakyat lebah ngerasa ratu yang sekarang sudah tua dan sakit-sakitan. Yang kedua, ratu lebah ngilang, entah kabur, diculik, atau nyasar. Yang ketiga, rakyat lebah pengen merdeka dan punya negara sendiri, sehingga pisah dari koloni yang sekarang. Terus kalau ada kejadian kayak gitu, para lebah pekerja bakal milih telur betina secara random buat dijadiin ratu mereka yang baru. Nah, telur itu lalu dipindahin ke sel khusus yang emang udah disiapin buat calon lebah ratu. Nah, di sini perbedaannya. Larva dari lebah ratu diberi makanan khusus, yaitu royal jelly, sehingga dapat tumbuh dengan cepat dan akhirnya menjadi ratu. Oke, mungkin kamu bertanya-tanya, terus kalau semua yang kerja itu betina, si lebah jantan pada ngapain? Cuma ada satu fungsi dari hidup lebah jantan, yaitu buat kawin dengan ratu. Asik? Tunggu dulu. Lebah jantan yang berhasil kawin dengan ratu
bakal langsung mati setelah selesai kawin. Keras. Kayak yang dibahas tadi, lebah jantan lahir dari telur lebah ratu yang tidak dibuahi oleh lebah jantan. Ini berarti lebah jantan cuma punya ibu, tapi mereka nggak punya bapak. Tapi mereka pasti punya kakek. Nah, ribet kan? Oke, awalnya kami pengen membuat video animasi tentang proses pembuatan madu. Tapi pas lagi riset, kita nemuin bahwa kehidupan lebah menarik juga buat dibahas. Tapi kedepannya mungkin kami bakal bikin juga animasi proses produksi madu dari si lebah ini. Thanks sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di animasi selanjutnya. Ciao!